Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan salah mengerti. Benar, dalam dalam konteks-konteks tertentu ada Tuhan perkenankan kita ibadah di rumah masing-masing, termasuk ketika gereja mula-mula mengalami kesulitan. Saudara yang kekasih, ini sifatnya pandemi di negara kita ini, yaitu wabah yang bersifat dunia. Saya nggak setuju kalau kita sembrono. Saya tidak setuju kita beriman yang salah. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau ada di sana malapetaka, kita harus hindari. Orang bijaksana harus menghindari. Kecuali memang Tuhan utus kita ke sana. Itu lain hal. Oleh karena itu jemaat Duta Injil dimanapun Anda berada, Shalom. Kita sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Katakan amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 29. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Saya harap jemaat masing-masing di rumah membuka Alkitabnya. Kita sama-sama membacanya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian dari pasal 7 atau bagian dari khotbah di bukit. Pelajaran-pelajaran yang sangat mendasar bagi murid-muridnya, bagi orang yang mau percaya kepada dia. Kalau kita lihat konteks saat itu, setelah Yesus bicara tentang dua macam dasar, ayat 24-27, ayat 28 dan 29 kita mengerti konteks. Karena apa? Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Kenapa takjub? Ada sesuatu yang spektakuler, ada sesuatu yang sangat supranatural? Tidak. Kenapa takjub? Sebab Yesus, ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Berarti dari sini kita ngerti bahwa nilai-nilai
ketakjuban orang agama Yahudi dahulu, standarnya sangat rendah. Mereka kagum dengan para ahli Taurat. Mereka kagum dengan orang-orang yang beragama, hafal ayat-ayat firman, rajin beribadah, memuji Tuhan, doa puasa. Ya, itu bagus. Bagus itu semua. Tetapi nilai bukan di situ. Kenapa mereka bandingkan Yesus dengan ahli-ahli Taurat? Mereka kagum dengan ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi. Kenapa? Bagus sekali mereka mengajar firman. Bedanya mereka tidak melakukannya. Bandingkan Matius 23 ayat 1 sampai 4. Mereka tidak melakukannya. Begitu Yesus mengajarkan bahwa orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mereka lihat ada perbedaan, yaitu apa? Ada pelaku, ada tidak pelaku. Mereka takjub karena pelaku ukuran kekristenan. Orang percaya ukurannya di pelaku. Itu membuat mereka kagum. Karena hal itu tidak ditekankan oleh orang-orang ahli Taurat. Tidak ditekankan oleh orang-orang Farisi. Tidak ditekankan oleh imam-imam. Imam-imam mengajarkan tapi tidak melakukannya. Bagaimana mereka berbobot mengajarkan orang supaya menjadi pelaku? Mereka tidak melakukannya. Dan itu tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun dinikmati oleh orang agama Yahudi. Kagum dengan ayat-ayat hafalan, kagum dengan sistem pengajaran. Tapi itu dimensi sangat duniawi. Ciri utama Kristen harus disimpulkan di pelaku firman. Puji Tuhan kita baca Alkitab tiap hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang mendengar firman Tuhan, sangat menyedihkan kalau Anda masih malas baca firman Tuhan. Sangat menyedihkan. Itu serius, lebih serius daripada corona. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus, pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi Anda. Orang Kristen itu seringkali bodoh dalam melihat nilai. Karena corona serius, malas baca kitab biasa-biasa saja. Itulah manusia duniawi. Saudara yang kekasih, menyembah Tuhan, khotbah bagus, banyak mendoakan orang sakit sembuh, bahasa roh, doa puasa itu bagus, tetapi menjadi bodoh. Saya ulangi, menjadi bodoh kalau kita tidak pelaku firman. Khotbah belum tentu pelaku firman. Mendoakan orang sakit sembuh belum tentu pelaku firman. Banyak bernubuat belum tentu pelaku firman. Makanya perikop sebelum ini ada kaitannya, yaitu apa? Pasal yang sama, Matius 7 di atas pembacaan kita. Ayat 15 sampai ayat 23. Apa itu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari pelaku. Makanya ayat 21, 23 ini kelihatannya ekstrim sekali. Karena apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apakah bentuknya doa? Apakah bentuknya penyembahan? Apakah bentuknya nyanyian? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Kalimat berikutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pelaku. Mereka yang melakukan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pelaku jemaat. Jangan gagal fokus. Pelaku. Makanya Tuhan langsung ajarkan apa? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini semuanya bicara kekaguman orang Yahudi, kekaguman orang Kristen masa kini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mereka bernubuat dalam bentuk kata kerjanya jemaat. Terjadi nubuatnya, bukan tidak terjadi, terjadi. Dan mengusir setan demi namamu dalam bentuk kata kerjanya terjadi jemaat. Bahkan apa katanya? Banyak mujizat itu juga dalam bentuk kata kerja terjadi. Demi namamu juga pakai nama Yesus. Tapi sudah turun garis bawahi. Kalau enggak pelaku firman berarti kita ngerti. Bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat tidak identik dengan pelaku firman. Makanya ayat 23 Tuhan gak ragu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang bernubuat. Mereka siapa? Mereka yang mengusir setan. Mereka siapa? Mereka yang melakukan banyak mujizat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Nah, di sini orang gereja juga gagal fokus. Ibadah, melayani. Khotbah ke sana kemari, penyembahan, bahasa roh, banyak mujizat-mujizat kesembuhan. Dikira itu sudah menjadi pelaku firman. Tidak jemaat. Sekali lagi, tidak. Kau suami mengasihi istrimu enggak? Karena Tuhan perintahkan kasihlah istrimu. Kau lakukan enggak? Hai istri, tunduk pada suami. Kau lakukan tidak? Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Kau lakukan tidak? Saudara, tidak ada statement hidup yang berbobot dalam pengertian yang sebenarnya kita mengaku Yesus selain ketaatan pelaku firman. Kenapa kita melakukan firman-Nya? Karena kita mentaati. Kenapa kita mentaati? Karena Dia Tuhan kita. Kalau saya khotbah ke sana kemari, saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan juru selamat manusia. Tapi di rumah saya tamparin istri saya. Saya maki-maki. Saya hianati perkawinan saya. Itu kan sangat menjijikkan. Halo. Akhir-akhir ini banyak Tuhan telanjangi kemunafikan orang. Ada orang khotbah, banyak jemaat, tapi main-main dalam dosa. Khotbah, penyembahan, belum ukuran pelaku firman. Saudara yang kekasih,
Kenapa pelaku? Itu yang paling Tuhan sukai. Sampai-sampai Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa memeliharanya? Diwakili dua kata kerja. Yaitu apa? Merenungkannya siang dan malam dan melakukan. Itu yang berbahagia. Itu nilai Kristen Bapak Ibu. Kalau kita khotbah menipu jalan terus. Kalau kita khotbah tetap kita sakit hati dan sulit berdamai dengan anak kita, dengan istri, dengan suami, dengan ipar, dengan besan. Kan Anda nggak mengerti Kristen sebenarnya. Akhirnya orang Kristen gagal fokus. Kenapa? Paulus bilang rata-rata orang Kristen itu luarnya berubah, dalamnya nggak berubah. Apa itu? Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Mana bisa kita berubah kalau paradigma kita nggak berubah, tata nilai kita nggak berubah, mindset kita nggak berubah, karakter kita nggak berubah. Akhirnya banyak kita menipu diri sendiri. Sama seperti dunia. Yuk jawab jemaat sekalian. Jawab tolong. Mana lebih tinggi orang mengalami kematian? Karena corona atau karena kecelakaan motor? Tahu kan Anda? Lebih tinggi kematian kecelakaan motor daripada corona. Tahu nggak kelihatan bodohnya manusia? Mana orang lebih panik? Berita kematian yang begitu banyak karena kecelakaan motor atau berita corona yang mendatangkan kematian tidak begitu hebat seperti kecelakaan motor? Lebih panik corona. Tolong jawab jemaat. Mana orang lebih berebutan beli masker atau beli helm? Beli masker. Amati di jalan raya. Orang sudah tahu kecelakaan motor itu tinggi sekali mendatangkan kematian. Ada nggak orang naik motor tidak pakai helm? Banyak. Banyak. Ada nggak orang naik motor lawan arah? Banyak. Bodoh sekali manusia ini. Termasuk orang Kristen bodoh-bodoh. Corona ditakutin pakai ayat-ayat Mazmur 91 untuk corona. Kenapa kau nggak pakai Mazmur 91 untuk kau nggak jatuh dalam dosa? Akhirnya lebih banyak berita corona di dunia ini daripada pertobatan. Corona itu menerjemahkan kepada kita bahwa dosa lebih serius. Kalau corona kau bisa takut, apalagi dosa lebih takutlah kau. Supaya jangan binasa. Bukan upah corona maut, upah dosa maut. Anehnya ada orang naik motor nggak pakai helm. Begitu dia dengar corona, dia pakai masker, tapi tetap nggak pakai helm. Sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Sedih saya karena mayoritas orang Kristen gak ngerti arti Kristen. Banyak orang gereja pendengar firman Tuhan terbaik. Banyak orang gereja menjadi worship leader yang terbaik, singer terbaik, pemain musik terbaik, pengkhotbah terbaik. Tapi kita tahu dosa, kita ulangi. Halo. Kita seolah-olah melempar kotoran kepada salib Kristus. Sebab Kristus mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Itu harus ngerti. Bukan corona berita yang menakutkan, dosa yang menakutkan.
Makanya Yesus datang ke dunia, dia mengajarkan kebenaran bagaimana menjadi pelaku firman. Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia di Getsemani sempat seperti seolah-olah nggak mau taat. Kalau boleh cawan ini lalulah, tapi dia lanjutkan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia pelaku sampai mengerikan di kayu salib, sampai putus hubungan dengan Allah. Eloi, Eloi lama sabatani. Allah, kenapa kau tinggalkan? Ketaatan, dia memberikan contoh pelaku. Saudara yang kekasih, rata-rata berita WhatsApp pakai ayat-ayat bahwa Tuhan melindungi kita dari corona, Tuhan melindungi kita dari corona. Ini kan terlalu rendah derajat ayat-ayat itu kau gunakan. Gak fair Anda memakai ayat supaya gak kena corona, tapi berdosa jalan terus. Gak fair sekali. Akhirnya Tuhan objek, kau subjek. Tuhan itu budakmu, kau tuannya. Karena kau pakai ayat-ayat berkenan dengan ketakutanmu terhindar. Padahal dosa lebih ngeri. Corona paling membawa kita mati secara fisik. Tapi tidak bisa corona membawa kita ke neraka. Dosa bisa membawa kita ke neraka. Ayolah jemaat, jangan terus-terus menyedihkan hati Tuhan. Jangan salah gunakan ayat-ayat sekedar untuk corona. Sedih sekali Tuhan, reaksi kita bukannya makin benar, kok makin ngawur. Pak Pendeta Ridwan, jadi mungkin gak Tuhan lindungi kita corona? Ya bisa saja. Tapi saya ingatkan Anda, bisa juga kita kena corona. Karena masalah orang percaya dengan masalah orang gak percaya sama. Jangan punya ajaran aneh-aneh. Lihat ayat 24 kita bandingkan dengan ayat 26. Operator tampilkan ayat 24. Kita bandingkan ayat ini. Mirip. Hanya satu bedanya. Matius 7 ayat 24. Apa katanya? Setiap orang yang mendengar perkataanku. Berarti orang itu mendengarkan firman Tuhan. Ayat 26. Apa katanya? Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku. Jadi ini sama-sama objeknya pendengar firman sama. Sama pendengar firman. Jangan gagal fokus. Sama. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Itu ayat 24. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya. Bukan soal yang tidak kena corona, yang kena corona. Bukan itu. Perbedaannya dia pelaku atau enggak melakukan. Saya sedih kalau dilindungi Tuhan kita enggak kena corona. Halo. Orang-orang percaya di Cina, bahkan ada dokter-dokter di Cina turun tangan mengatasi corona. Dan ada yang kena. Berarti mereka gak dilindungi firman Tuhan. Halo, jangan bodoh begitu dong. Ada yang mati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani, peduli dengan orang-orang sakit corona. Ada yang mati. Tapi mereka tidak pernah berhenti jadi berkat. Sebelum mereka mati, mereka mendoakan orang-orang yang gak percaya. Bahkan ada respon-respon orang yang belum percaya. Jadi percaya dengan harinya mereka. Walaupun pada akhirnya mereka kena corona. Akhirnya mereka mati. Jangan sesat. Corona gak serius. Orang Kristen bisa kena corona. Sepanjang bagian kita lakukan. Kita kalau kata pemerintah jangan lu ke keramaian. Gak usah ke keramaian dulu lah. Bukan soal takut. Bisa saja kita sehat dilindungi Tuhan. Bisa. Fit badan kita. Kita gak sakit corona bisa. Tapi kita bisa carry pembawa. Begitu kita pulang anak kita kena. Kita gak kena. Berhikmatlah. Saudari Kristen, kita sudah berusaha, kita cuci tangan.
Kita pakai sanitizer, kita pakai masker. Tapi kalau kena corona juga, ya nggak usah takut lah. Nggak usah stres, nggak usah kecewa. Kita tahu kalau kita mati kemana kita pergi. Anda niat nggak masuk surga? Ya niat matilah. Salah satu bisa Tuhan pakai corona. Tapi nggak usah takut mati kalau belum saatnya. Tuhan punya nomor antrian siapa mati. Kalau Tuhan bilang hari ini kita nggak mati, biarpun kena corona, biarpun kena sakit jantung kanker nggak mati, biarpun jatuh pesawat Anda, kalau Tuhan bilang nggak mati ya nggak mati. Orang mati bukan karena corona, orang mati karena dipanggil Tuhan. Makanya kalau dipanggil jangan pura-pura budek kau, bisa dipanggil kau, biarpun nggak corona. Jadi saya lihat makin kelihatan mana orang Kristen benar mana enggak. Banyak pendeta-pendeta pakai ayat-ayat, percayalah Yesus melindungi kita kena corona. Tapi main-main dalam dosa. Kau kena dosa, kau nggak kena corona. Kau kan main-main itu. Kau main-main. Sekali lagi, bukan upah corona maut, upah dosa maut. Pakailah kehadiran Tuhan supaya Anda jangan main-main dalam dosa. Supaya Anda terlindungi hidup dalam kekudusan. Baru fair. Yang serius itu dosa. Saya ulangi, kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Dari corona makin kita lihat mana orang Kristen benar atau enggak. Kok hebat sekali kok hafal Mazmur 91, hafal Mazmur 23 kalau pada saat pandemi corona. Kenapa enggak kau hafal itu kemarin-kemarin sebelum ada corona? Kenapa enggak kau hafal itu ketika kamu masih mau main menyeleweng, mau berzina, mau menipu, rentenir? Kenapa enggak kau pakai ayat itu? Egosentris sekali. Nah, catat baik-baik. Orang ayat 24 itu pelaku firman, yaitu orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Orang enggak pelaku firman itu orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayo kita sama-sama dengan pikiran Tuhan. Saya Anda bodoh kalau takut corona tetap enggak pelaku firman. Kalau khotbah, melayani ke sana kemari, pintar menyembah, bisa bahasa roh, bisa bernubuat tapi enggak pelaku, itu bodoh. Letaknya yang bodoh itu pelaku atau enggak pelaku. Sama kita bodoh kalau kita enggak pelaku. Tuhan gak pernah mengalamatkan bodoh orang kena corona. Tapi bisa orang kena corona bodoh karena gak pelaku firman. Sembrono dia. Saya nanya nantang sombong. Jangan dong, berarti kau bodoh juga. Bukan pada coronanya, tapi kau gak pelaku. Saudara yang kasih, kalau kau gak kerja, anak-anakmu istirahat gak boleh sekolah di rumah. Tapi di rumah kau bukan baca firman. Kau main joker karu. Kau main bodoh juga kau itu. Kau gak kena corona. Tapi kena dosa. Itu juga bodoh. Intinya kita pelaku atau tidak. Sepakat kita persamakan persepsi. Sepanjang kita gak pelaku itu bodoh di mata Tuhan. Bodoh di mata Tuhan itu serius sekali. Berikutnya. Apakah ayat 25-27 kita tangkap intinya? Yuk kita lihat ayat 25. Matius 7 ayat 25 kita bandingkan dengan ayat 27. Ayat 25 kejadian yang dialami orang percaya pelaku firman Tuhan, orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 27 kejadian dialami oleh orang tidak pelaku firman Tuhan yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Masalahnya sama enggak? Sama. Ayat 25. Operator, Matius 7 ayat 25. Kita bandingkan dengan ayat 27. Ayat 25 dialami orang pelaku firman. Apa yang dialami dia? Kemudian turunlah hujan. Ayat 27. Apa yang dialami oleh orang enggak pelaku firman? Kemudian turunlah hujan. Sama-sama kena. Ayat 25, apa berikutnya? Dialami orang-orang percaya dan datanglah banjir. Kena rumah itu kena banjir. Ayat 27, bagi orang rumah yang gambaran tidak pelaku firman Tuhan, datanglah banjir. Sama. Masalah orang percaya dengan orang gak percaya sama. Lanjut ayat 25.
Apa yang terjadi pada orang percaya? Digambarkan rumahnya kenapa lagi? Lalu angin melanda rumah itu. Ayat 27. Orang gak percaya. Lalu angin melanda rumah itu. Sama. Orang percaya dan gak percaya. Bisa karena corona. Itu gak gambaran percaya atau gak percaya. Pelaku atau gak pelaku firman. Itu gambaran percaya atau gak percaya. Jangan gagal fokus. Saya sedih kalau orang bilang. Orang Kristen gak mungkin di meja operasi. Orang Kristen gak mungkin kena kanker. Halo. Ajaran lu ngawur itu. Orang Kristen bisa kena kanker. Orang Kristen bisa serangan jantung. Orang Kristen bisa piansui atau stroke. Orang Kristen bisa kena corona. Yang membedakannya responnya. Apa jemaat? Ulangi. Responnya. Reaksinya apa setelah kena? Ayat 25 kita bandingkan. Orang percaya kena masalah. Apa yang dialami dia? Ayat 25 kalimat terakhir. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dia enggak rubuh. Dia dimaki, mengalami ketidakadilan, dia enggak balas maki, dia enggak jatuh dalam dosa, enggak rubuh. Dia kena corona, dia tidak marah-marah, enggak maki-maki Tuhan, enggak kecewa, tetap senyum, enggak rubuh, enggak jatuh dalam dosa kalau dia kena corona. Beda dengan orang enggak percaya ayat 27. Kalau kena masalah, kanker, apapun namanya di PHK atau kena corona, rubuh rumah itu, hebatlah kerusakannya, kecewa, putus asa. Orang kena corona takut mati, dia rasanya tertekan, rasanya di stres. Kenapa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan berarti di gereja gak dia? Di gereja, berarti Kristen gak dia? Kristen. Tapi dia akhirnya kecewa, marah sama Tuhan, stres, putus asa, jatuh dalam dosa. Jadi jangan pakai 1000 rebah di kiriku, sebelah kananku 10.000 rebah. Bukan karena penyakit, rebah jatuh dalam dosa atau enggak. Itu konteksnya. Jangan lagi diarahkan kepada penyakit karena orang Kristen enggak Kristen sama masalahnya. Saya tanya Anda, kalau bahan bakar premium solar, Pertamax, Pertalite naik, berlaku enggak kepada orang percaya dengan enggak percaya? Berlaku. Jangan aneh-aneh. Jangan kau datang ke pom bensin, kau bilang tolong isi tapi dengan harga yang lama. Yang pom bensin bilang enggak bisa Pak, ini harga baru naik. Saya orang percaya, enggak dilanda oleh masalah, enggak roboh, enggak apa, saya tetap harga yang lama. Enggak bisa Pak. Saya anak Allah. Enggak Pak, Anda orang gila. Orang percaya sama enggak percaya sama, kalau kena naik bensin dia sama naik. Enggak bisa aneh-aneh. Naik dolar, tetap aja naik. Kalau kau punya apa, kalau mau beli dolar sama. Kalau kau rumahnya di Kelapa Gading, kena banjir. Orang enggak percaya kena banjir enggak? Kau juga kena enggak? Sama kena. Bedanya di mana? Orang kena banjir, orang enggak percaya ngedumel, marah-marah, jelek-jelekkan gubernur, terus kemudian jengkel. Kalau orang percaya kena banjir masih sempat-sempat dia masak Indomie, dia bagi tetangganya. Beda. Jangan pura-pura enggak dengar. Beda. Dia enggak jatuh. Karena apa? Kita ciri utamanya pelaku firman atau tidak. Kalau kau sudah dibilang jangan ke keramaian, tetap kau main-main keramaian, nongkrong-nongkrong, gak perlu kau datang ke sana kena corona. Terus kau bilang Tuhan melindungi aku, biarpun corona aku tetap kuat. Enggak, itu sembrono. Itu sembrono. Kau gak pelaku firman, kau bodoh. Tetapi kalau kau memang harus ke supermarket karena bahan makanan sudah tipis, memang dipaksa keadaan Anda harus ke supermarket, silakan ke supermarket. Kalau kau kena, ya senyum aja lah, nggak ada masalah.
Karena mati kita ujung-ujungnya ke surga juga. Jadi bukan masalah kena atau enggak kena. Masalah waktu itu kita statusnya pelaku firman atau tidak. Maka jemaat sekalian di rumah masing-masing, saya sarankan kalau enggak perlu jangan ke keramaian. Jangan pergi ke pesta-pesta. Liburan artinya belajar di rumah. Malah ada yang piknik ke Carita rame-rame di sana. Ada orang pesta-pesta, itu kan Anda enggak tahu aturan. Menolak pimpinan Roh Kudus. Pemerintah juga dipakai Tuhan untuk menertibkan. Sekali lagi, ukurannya ini pandemi, wabah yang mendunia. Tetapi kalau kau sudah berusaha, kita melakukan cuci tangan, jaga kebersihan, keluar kita pakai masker. Kalau kena juga, nggak usah stres. Karena bisa mati nggak? Bisa. Bisa nggak mati nggak? Bisa. Karena bukan itu ukurannya. Tetap kita jadi berkat nggak ketika kena? Atau kita jadi nggak berkat? Itu ukurannya. Maka jemaat sekalian, ini pelajaran yang sangat mendasar. Kalau pelajaran mendasar ini kita belum mengerti juga, kapan kau ngerti Kristen? Makanya Tuhan bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Enggak banyak orang Kristen sebenarnya. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di rumah ini momentum yang indah. Orang tua bisa mengajar anak-anak, bisa baca Alkitab bersama, dan evaluasi. Apakah kita pelaku firman sebagai suami? Apakah kita pelaku firman sebagai istri? Apakah kita pelaku firman sebagai anak-anak? Apakah kita pelaku firman sebagai adik, sebagai kakak? Ini momentum yang indah. Maka ini sesuatu yang mulia kalau arahnya teosentris. Tuhan dipermuliakan. Sehingga kita benahi hidup rumah tangga kita. Kita benahi rumah tangga kita. Katakan sama istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Yuk, kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang terjadi. Makanya tidak bosan-bosan saya ingatkan. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Terutama berapa? 2 bagian. Masih ingat jemaat? Apa itu? Perintah dan janji. Mana yang kita lakukan? Perintah atau janji? Perintah. Maka fokus orang beriman bukan janji Tuhan. Beriman sakit sembuh itu bukan gambaran iman. Beriman janji Tuhan akan digenapi itu bukan ukuran iman. Beriman apapun yang terjadi tetap kita taat sama firman, itu ukuran iman. Makanya ukurannya pelaku. Itu kekristenan. Makanya siapa disebut bapak beriman? Abraham. Di mana disebut bapak beriman? Dijanji Abraham kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Bukan. Itu bicara menerima. Ibadah Kristen itu bukan bicara menerima. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ujung-ujungnya harus berkenan di mata Allah. Itu ibadah sejati. Sakit sembuh itu berkenan di mata kita. Saking berkenannya banyak orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Banyak masuk neraka. Karena fokusnya kesenangannya, kesukaannya berkenan di mata dia. 10 orang sakit kusta semua sembuh. 9 binasa masuk neraka. Beriman itu bukan bicara menerima. Makanya Abraham beriman ketika mendengarkan perintah. Pelaku firman. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, yakni Ishak. Kenapa spesifik? Tahu kan? Karena Abraham sempat buka cabang. Dia punya anak tunggal dari istri cabang. Who is he? Ismail. Maka itu Tuhan spesifik. Ishak, bukan Ismail ya. Ishak, saya ulangi. Ishak, bukan Ismail. Banyak orang ketipu menyatakan di persembahan Ismail. Itu ketipu. Ishak. Dipertajam jemaat. Apa itu? Yang kau kasihi. Apa berikutnya kata Tuhan?
Beli dia Fortuner atau Pajero gitu. Bukan. Beli dia apartemen di Menteng atau di Kuningan. Bukan. Bukan menerima. Sembelih dia bagiku. Itu menyakitkan gak? Itu ketaatan yang mengerikan gak? Ya. Pertanyaan berikutnya. Abraham manusia biasa atau robot? Manusia biasa. Ya. Pertanyaan berikutnya. Dia pelaku firman. Taat gak dia? Di situ beriman pelaku. Saya ulangi, pelaku. Maka responilah situasi pandemi corona ini untuk kita mengevaluasi. Kita pelaku atau bukan? Termasuk Anda yang aktivis gereja. Atau pendengar ada yang sekolah teologi. Atau Anda pendeta. Siapapun di antara pendengar. Siapapun kita tidak terkecuali. Kita pelaku atau bukan? Itu ukurannya. Nah, sebagai bagian terakhir. Kebenaran firman ini menunjukkan Tuhan sayang sekali kepada kita. Dia rindu Kristen sejati terjadi pada kita. Dia rindu nilai-nilai yang mulia terjadi pada kita. Di mana itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Dan kita pendengar firman Tuhan harus jadi pelaku. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita tunduk kepala jemaat sekalian. Semuanya Anda dimanapun Anda berada, lipat tangan, tutup mata, renungkan firman ini. Ada tidak dosa dan kejahatan kita ditegur secara langsung atau tidak langsung? Minta ampun. Adakah kita selama ini punya paradigma cara sudut pandang yang salah? Kita kira kita udah khotbah ke sana kemari. Kita kira kita sudah baca Alkitab tiap hari. Kita kira kita sudah menyembah, kita bahasa roh, kita bernubuat, kita mendoakan orang sakit sembuh. Sudah representatif jadi pelaku firman Tuhan. Tidak. Kalau kau bapak-bapak masih kasar sama istrimu, mintalah ampun kepada Tuhan. Kalau kau bapak-bapak mengkhianati perkawinan, mintalah ampun kepada Tuhan. Karena kau bodoh, kau gak pelaku. Kalau kau ibu-ibu masih gak mau tunduk pada suami, kau bodoh karena kau tidak pelaku. Kalau kau anak-anak masih melawan orang tua, bertobatlah. Corona gak serius, tidak pelaku firman Tuhan serius. Mazmur 91 gunakanlah. Dia melindungi kita supaya kita gak jatuh dalam dosa dan kejahatan. Tetapi kalau ada di antara Anda Bapak Ibu, sudah maksimal Anda bagian Anda kerjakan. Atau sanak famili Anda, keluarga Anda, akhirnya kena corona. Jangan khawatir. Itu tidak serius banget-banget. Dosa yang paling serius. Tuhan bisa menyembuhkan. Dosa saja sudah dikalahkan, apalagi penyakit gampang sekali sama Tuhan. Tetapi kalau diperkenankan Tuhan dia meninggal, ada beberapa pendeta di salah satu sinode gereja meninggal. Ada orang aktivis gereja meninggal kena corona. Apakah dia dikutuk? Tidak. Jangan hakimi dirimu. Jangan merasa orang yang ditinggalkan Tuhan kalau akhirnya ada anggota keluarga kita meninggal karena corona. Tidak. Sama sekali tidak. Ayo, luruskan pengajaran yang kau alami. Tapi kalau kau kena corona ataupun kau gak kena corona, kau masih berzina, kau masih punya istri simpanan, kau masih punya suami simpanan, kau masih suka buka situs porno, kau homoseks lesbian, itu kan mengerikan. Ayo. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau.
Tuhan, Kau berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Artinya dia harus taat. Fokusnya bukan buahnya. Pelaku taat. Tapi akhirnya tidak taat. Akhirnya putus hubungan dengan Allah. Diusir dari Getsemane. Tuhan, terjemahkan kebenaran kepada setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Dosa yang membuat putus hubungan kami dengan Allah. Corona tidak. Bukan berarti kami mau sembrono seenaknya. Bukan. Buat jemaat-Mu tidak bodoh, berhikmat, bijaksana. Perlu mereka berjaga, tidak menghadiri orang keramaian, tidak melanggar peraturan. Dan kalau mereka harus ke keramaian karena ada yang harus dibeli, lindungilah mereka Tuhan. Kalaupun mereka kena, berikan mereka penghiburan bahwa itu bukan yang paling malang. Tidak pelaku yang malang. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan jika ada di antara anggota keluarga pendengar, sudah kena corona, gak usah mereka tertuduh mereka ditinggalkan Tuhan. Bukan. Bahkan kalau ada pendengar saudaranya meninggal karena corona, kuatkan, teguhkan, hibur mereka. Itu bukan paling malang. Karena bukan upah corona maut, upah dosa maut. Oleh karena itu Tuhan, jika ada kami, pribadi kami pendengar, sanak famili kami, masih main-main dalam dosa, bawalah kami kepada hancur hati meratap. Itu yang mengerikan. Sedih sekali kami Tuhan. Kami pakai ayat-ayat-Mu melindungi kami dari penyakit. Tapi kami masih tidak pakai ayat-Mu untuk melindungi kami jangan berbuat dosa. Tuhan jamah kami Tuhan. Supaya kematian kebangkitan-Mu karena dosa untuk keselamatan kami tidak hina, kami hormati. Maka terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Tuhan maksud. Dan dalam nama Yesus, oleh karena pertolongan Roh Kudus, dimanapun kami berada dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami Kau dapatkan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu di mana berada. Berkati Bapak Gembala kami. Bapak Iswara. Berkati keluarga, anak mantu, cucu. Berkati worship leader, singers, pemain musik. Penajam multimedia, soundman, asar kolektan. Siapapun yang ambil bagian dimanapun mereka berada. Sekretariat, berkati mereka dimanapun mereka berada. Pengurus ibadah pertama sampai ke-6. Koordinator dan semua mereka. Dimana berada, berkati mereka Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka tetap pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Tuhan berkati. Salam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Diberkati bersama kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati keluarga pelayanan luar biasa. Menjadi perenungan pastinya. Dan pasti berkat Tuhan atas kita semua. Duta-duta Injil. Dalam ibadah kita dimanapun kita ada. Atau di rumah kita masing-masing saat ini. Menjadi pelaku firman Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang sejati Pak. Puji Tuhan. Sehingga kita merespon semua yang terjadi dengan benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami diberkati Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati, amin. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang diberkati kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari yang diberkati angkat dua tangan kita. Yang sudah diberkati. Terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa, beri pertolongan saat Dia
kasih-Mu Tuhan sanggup pulihkan. Yakin ku percaya, haleluya Yesus. Amin. Dengan iman kita katakan, sebab kami percaya, mari yang percaya, angkat tangan kita nyatakan, Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa, beri pertolongan. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Yosua Cendana, silakan. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di antara kami. Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir di setiap bagian dari keberadaan kami. Hari ini, pagi ini, siang ini, kami mengucap syukur. Engkau membawa kami untuk terus menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Engkau tidak berhenti bekerja dalam hidup kami. Engkau tidak berhenti untuk melawat, menjamah setiap kami, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing saat ini. Dan secara khusus Tuhan melawat kami dengan firman-Mu. Tuhan terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Ridwan Huta Barat, yang jadi berkat Tuhan bagi kami pada hari ini. Berkat-Mu atas hamba-Mu ini. Kami Tuhan jamah dengan tangan-Mu, dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Engkau mempertajam fokus kami. Engkau mengembalikan fokus yang benar. Engkau mengajarkan kebenaran yang sejati. Engkau menjauhkan kami dari mitos. Engkau menjauhkan kami dari kekeliruan paradigma. Tuhan terima kasih, teguran-Mu indah. Panggilan-Mu manis Tuhan. Bapa terima kasih. Jauh lebih penting untuk takut dari kehidupan yang berbuat dosa ketimbang takut terhadap virus penyakit apapun termasuk corona. Hari ini, saat ini, pagi siang ini, jika ada lagi sekali di antara kami masih terikat dosa, kami bertobat Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Ampuni karena double kebodohan kami. Dalam keberdosaan kami takut corona. Dalam keberdosaan kami takut penyakit. Tapi kami tidak takut dosa itu menguasai hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Maka saat ini dimanapun kami berada, kami berdoa kirimkan roh pertobatan Tuhan. Roh keselamatan, roh takut akan Tuhan. Supaya kami bukan peduli penyakit, tapi kami peduli hati Tuhan. Tuhan terima kasih. Bawa kami ya Roh Kudus untuk semakin dekat pada Tuhan semata-mata. Bukan momentum penyakit yang bikin kami dekat pada Tuhan. Tapi panggilan Tuhan untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Untuk hidup mengemban misi ilahi. Menjadi duta-duta Injil. Duta-duta kerajaan surga. Satu jiwa dibenangkan. Berlaksa-laksa malaikat di surga. Bersorak-sorai. Bukan satu jiwa disembuhkan. Bukan satu virus ditaklukkan. Bukan. Tapi satu jiwa bertobat. Malaikat bersorak-sorai. Tuhan terima kasih. Ampuni kami gereja Tuhan. Barangkali di banyak tempat sudah salah fokus. Ampuni Tuhan. Ketakutan kami bukan kepada Tuhan. Tapi kepada dunia, kepada penyakit, kepada iblis. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini, saat ini, kami kembalikan, kami persembahkan takut kami kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia, dari timur sampai barat. Berkati usaha pemerintah kami, mulai dari Pak Presiden, dari gugus tugas pengendalian wabah corona. Tuhan berkati semua aparat, semua pihak yang bertanggung jawab, yang diberi tugas. Berkati setiap ikhtiar, setiap upaya, berkati supaya mendatangkan hasil yang penuh
dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan upaya para ahli di berbagai negara di seluruh dunia yang sedang berjuang untuk segera boleh mendapatkan mendapatkan vaksin antivirus corona ini, Tuhan berkati. Begitu juga obat-obatan yang sudah diusahakan, Tuhan berkati agar semua mendatangkan hasil yang maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pasien, setiap suspek, setiap orang dalam pengawasan, Tuhan belas kasihani Tuhan, sembuhkan mereka semua. Bapak terima kasih yang sudah alami kedukaan, menjadi korban tewas, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan. Keluarga-keluarga yang berduka, Tuhan hibur, beri kekuatan, beri pertolongan yang diperlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tentu berdoa untuk perlindungan Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan, kami berdoa untuk Tuhan luputkan. Dan kami berdoa lebih dari segala-galanya, biar hidup kami tetap terpaut pada Tuhan. Baik ada ataupun tidak ada wabah Tuhan. Bapa terima kasih. Berkati Gembala Sidang kami, hamba-Mu Pendeta Hiswara Nata Wijaya, dengan seluruh kehidupan beliau, keluarga, yaitu istri, anak, menantu, cucu, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan lebih lagi. Berkati Tuhan, campur tangan Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini, sehingga berkat Tuhan turun kepada semua umat-Mu, bahkan jiwa-jiwa baru, anak-anak kecil semua diberkati dalam kebenaran. Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersuka cita dalam keterbatasan, dalam kekurangan, kami tetap rasakan hadirat Tuhan. Bapa terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian melayani. Berkati jemaat baik di tempat ini, di rumah masing-masing. Anugerah Tuhan atas hidup kami sekalian. Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Sampai bertemu minggu depan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sekali lagi, angkatlah segenap hati dan hidup kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita. Kasih yang sejati dan kekal dari Bapa Sorgawi, pencipta dan pemelihara hidup kita. Serta campur tangan Roh Kudus yang sudah mempersekutukan kita. Turunlah semua ini berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing, ke dalam keluarga kita semua sekarang. Mengalir sepanjang umur, tiap-tiap hari tak pernah berhenti, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kelak ke bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday, Duta-Duta Injil. God bless you. Haleluya. Every praise is to our God. Everyone no worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our God. God my Savior, say, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is.